Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Devira selaku dosen pengampu mata kuliah Mekatronika, kami dari kelompok 1 akan memaparkan proyek akhir Mekatronika yang berjudul Pemodelan Virtual Commissioning Sistem Sortir Otomatis 3 jalur berbasis identifikasi nomor seri tag RFID pada lingkungan simulasi Factory.io. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Aurelio Rabbani dengan NIM belakang 010. Perkenalkan, nama saya Zulfan Firdaus dengan NIM 8103141. Perkenalkan, nama saya Nadia Kabusetio dengan NIM 2410314148. Perkenalkan, nama saya Ilham Siraniskolo dengan NIM 2410314028. Oke, untuk latar belakangnya dibuat proyek ini oleh kelompok kami itu karena menurut kami perkembangan otomasi industri mendorong penggunaan sistem yang lebih cepat, akurat, dan efisien dibandingkan proses manual. Salah satu penerapannya adalah sistem sortir otomatis yang digunakan untuk mengkelompokkan objek berdasarkan kriteria tertentu tanpa campur tangan operator secara langsung. Pada penelitian kali ini, proses identifikasi objek dilakukan menggunakan teknologi RFID yang mampu membaca identitas unik setiap objek melalui tag RFID. Informasi tersebut kemudian digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk menentukan jalur sortir yang sesuai. Sistem ini dikendalikan oleh PLC yang berfungsi memproses data dari sensor dan mengendalikan aktuator pada proses sortir untuk mengurangi resiko kesalahan sebelum implementasi kenyataannya. Oke, untuk tujuan penelitiannya itu yang pertama itu untuk merancang sistem sortir otomatis 3 jalur berbasis identifikasi nomor seri tag RFID pada lingkungan simulasi Factory.io. Yang kedua, mengimplementasikan logika kontrol untuk mengarahkan objek ke jalur sortir yang sesuai berdasarkan nomor seri RFID. Yang ketiga itu menguji kinerja sistem sortir otomatis menggunakan metode virtual commissioning. Oke, selanjutnya akan diserahkan ke kelompok saya untuk melanjutkan. Selanjutnya, dalam proses mendeteksi sortir otomatis 3 jalur yang berbasis identifikasi nomor seri tag RFID, yaitu saya akan menjelaskan mengenai flowchart-nya dan juga hardware diagramnya. Yang pertama, yaitu saya setting terlebih dahulu. Oke, untuk pertama itu ada mulai, kemudian decision apakah tombol start dimulai, jika tidak maka akan kembali ke mulai kembali. Lalu jika decision iya maka ada sistem on atau semua motor conveyor menyala dan lampu start on. Nah, lalu kemudian ada input, itu kardus masuk dan melewati diffuse sensor. Nah, kemudian ada counter total, menghitung jumlah barang masuk, tambah 1, kemudian decision, apakah kardus menyentuh sensor trigger RFID, jika tidak maka kembali lagi ke kardus masuk dan melewati diffuse sensor 0. Nah, kemudian jika ya, kita akan melaju kepada timer. Nah, timer ini kita akan menunda sinyal selama 200 milisecond untuk stabilisasi. Nah, kemudian ada RFID reader membaca data nomor seri pada tag kardus. Kemudian aktuator PLC menghitung algoritma modulo hasil sama dengan nomor seri MOD 3 plus 1. Nah, kemudian dilanjutkan dengan decision. Berapakah nilai hasil hitungan di ini garis bercabang menjadi 3 jalur, yaitu ada kota C, kota B, kota A. Kota C yaitu PLC mengaktifkan pop-up wheel sorter naik dan belok kiri. Selanjutnya ada timer of delay atau TOF, menahan selama 1,5 detik. Kemudian ada kardus melewati sensor C di jalur kiri. Nah, kemudian counter C menghitung box kota C plus 1. Nah, jika kita melihat kota B, yaitu
pop-up wheel sortir tetap diam dan dibiarkan lewat lurus, dan juga kardus melewati sensor B di jalur lurus, kemudian counter B menghitung box kota B plus 1. Nah, sementara yang A yaitu PLC mengaktifkan pop-up wheel dan juga sortir naik, dan ia akan mengarahkan jalur belok kanan, dan juga mengaktifkan timer of delay selama 1,5 detik, dan juga kardus melewati sensor A di jalur kanan. Selanjutnya counter A menghitung box kota A plus 1. Nah, kemudian jika 3 jalur tersebut akan dimasukkan, kardus jatuh ke dalam keranjang penampung. Lalu kemudian ada decisionnya apakah tombol stop ditekan, tidaknya belum. Jika iya, sistem off, semua motor conveyor berhenti dan lampu stop on selesai. Apabila decision tidak, maka kembali lagi pada rangka awal, yaitu apakah tombol start dimulai. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu pada hardware diagram. Nah, hardware diagram ini kami tentunya memasukkan power supply dan juga S71500 yaitu sebagai otak dari segala sistem. Kemudian ada start button, yaitu ada hijau, stop button ada merah, dan juga reset button warna kuning. Nah, dan juga ada divisor sensor yang mengaktifkan dan juga mendeteksi keberadaan kardus. Terdapat di 4 buah sensor. Nah, mendeteksi kardus yang telah berhasil masuk ke masing-masing jalur tujuan, yaitu jalur A, B, atau C. Nah, ada sensor RFID yang membaca radar tag pada kardus, dan juga perangkat outputnya, yaitu ada display penghitung. Terdapat 4 layar simpan segmen yang berfungsi sebagai antarmuka, visual HMI sederhana. Kemudian ada aktuator mekanisnya, yaitu ada 4 bed conveyor sebagai jalur utama yang membawa kardus dari awal hingga akhir. Kemudian ada 2 strike spur conveyor, motor yang menggerakkan conveyor di jalur cabang penyortiran. Nah, kemudian ada pivot arm sorter, yaitu berdasarkan visualnya modul roda penyortir ini atau pop-up wheel sortir yang bisa naik dan berputar ke kiri atau kanan saat ada perintah dari PLC Siemens. Saat alat ini akan dibelokkan ke arah A, B, atau C. Seperti itu. Mungkin selanjutnya disampaikan oleh rekan saya, Ilham. Oke, selanjutnya adalah simulasi dari proyek kami, di mana dari yang tadi sudah dibahaskan oleh teman saya, mungkin ini salah satu simulasinya kita terapkan di Factory.io dengan menggunakan Siemens Tia Portal sebagai pembuat dari simulasi dari diagram ladder ya. Oke, jadi mungkin kita mulai dari bahas dari simulasi dulu, dimana di sini ketika kita run, mungkin di sini tampilan ada di dalam ini ada digital display jumlah barang masuk, kemudian ada start button, reset button, dan stop button. Kemudian ada box kota A buat menghitung berapa banyak box yang masuk ke kota A, dan box kota B yang berapa banyak masuk kota B, dan juga kota C gitu. Jadi buat ya seperti yang dijelaskan teman saya tadi, di sini dapat ada conveyor, terus kemudian di sini ada juga sensor RFID-nya, kemudian ada juga sensor jarak, di mana ini buat menghitung berapa jumlah barang yang lagi disortir gitu kan. Terus kemudian di sini ada diffuse sensor juga. Ini tujuannya buat men-trigger dari RFID sendiri, karena dari simulasi ini, karena dari software simulasi ini ada sedikit keterbatasan dan harus dipakai trigger RFID. Nah, kemudian
Di sini juga terdapat ada pivot arm sorter buat membelokkan dari sebuah boxnya ke lurus, kanan atau kiri gitu. Kemudian di sini juga ada strike spur conveyor, di mana di sini tujuannya buat jalan conveyor yang menyerong. Kemudian di sini juga nggak lupa kita dikasih di akhir dari conveyornya kita kasih semacam sensor jarak lagi buat menghitung berapa banyak jumlah box yang sudah diklasifikasi gitu berdasarkan dari tujuan kotanya. Nah, mungkin kita coba terlebih dahulu. Mungkin ketika kita tombol start, maka box langsung ikut nyala. Lah. Oke, jadi nah kemudian box bakalan langsung diklasifikasi. Nah, kita mengklasifikasinya itu berdasarkan dari sensor RFID sendiri. Jadi di dalam box di dalam simulasi factory I/O ini sebenarnya ada sedikit keterbatasan kami dalam mengotak-atik softwarenya, karena dari boxnya sendiri itu udah punya kode tersendiri dari RFID. Jadi kita menggunakan klasifikasi di mana dari jumlah maksudnya tag dari RFID tiap boxnya itu dimoduluskan dengan 3, kemudian hasil sisa dari pembagian si nomor seri tag pada box tersebut dibagi 3, itu kemudian ditambah 1. Jadinya menghasilkan angka di mana kalau misalnya angkanya 1, ini bakal belok kanan, kalau misalnya kedua akan lurus ke tengah, kalau hasil angkanya ketiga, nanti dia bakal belok ke kiri gitu. Nah, kemudian di sini kalau misalnya dilihat bukti kalau ini RFID read data ini di mana di sini adalah data dari sebuah box RFID-nya itu berapa aja, dan bisa kita lihat di sini sangat-sangat bervariasi angkanya 6330, 6331 dan seterusnya, dan beda-beda juga tiap boxnya, tiap dari ukuran boxnya. Makanya kita pakai klasifikasi, maksudnya kita pakai sistem perhitungan dari hasil sisa dari pembagian nomor tag dari tiap boxnya dibagi 3, kemudian ditambah 1. Kemudian di sini di mana nanti sensor, di mana bakal ketabrak dari sensornya, kemudian dilepaskan selesai dari emitter, hilang gitu ya. Nah, kemudian kembali ke sini sendiri, di panelnya sendiri, ini sudah terhitung dari jumlah barang yang kita lagi klasifikasikan, sudah total progress sudah ada 20, dan kemudian dari hasilnya box kota ada 6, box kota B4, C6 gitu. Nah, kemudian untuk dari software sim tiap portal sendiri, di mana kami menggunakan CPU dari S7 1500 dengan spek CPU 1516 F3 tipe yang PN per DP. Nah, kemudian di sini ada digital input sama digital outputnya. Nah, kemudian di sini laddernya, di sini kita mendapatkan sebanyak 12 rung. Nah, di mana di sini network 1, di sini adalah start tombol, di mana semua sistem bakal dimulai dari sini, di mana start button ini bakal menciptakan sistem run mem, atau sistem run mem ini adalah sebuah variabel, sebenarnya variabel custom dari kami buat menjalankan conveyor yang ada di dalam sistem kami. Nah, di sini di mana sistem run mem di sini menjalankan semuanya dari lampu start, dari conveyor yang tipe 6 meter, 4 meter, 2 meter, kemudian ke strike spurnya dan juga pop-up wheel sorternya. Nah, kemudian di sini juga kita di rung 3 kita berikan kalau misalnya sistem run mem itu lagi nggak nyala, maka stop buttonnya bakal aktif gitu. Nah, kemudian di sini juga kita kasih semacam latching biar sistem run mem ini bakal menyala terus-menerus tanpa perlu mencet start button terus-terusan. Dan dia bakalan berhenti kalau misalnya stop buttonnya itu dalam keadaan true gitu. Misal contoh gini.
Nah, ini dia langsung stop. Nah, kemudian jika kita nyalakan kembali, dia ikut nyala lagi. Nah, terus kemudian di sini ada dari pemicu RFID reader sendiri, di mana di sini kembali lagi ke dari spesifikasi dari software Factory I/O itu sendiri, di mana dalam dokumentasinya sendiri di sini kalau misalnya satu itu sama dengan membaca data, jadi sensor RFID-nya bakal membaca dari dari tiap box yang masuk gitu. Maksudnya satu di sendiri itu maksudnya kayak adalah sebuah perintah lah ke RFID-nya, kalau satu itu untuk membaca data. Nah, kemudian di sini di mana trigger RFID di sini benar dipicu oleh trigger dari RFID sendiri yaitu yang diffuse sensor itu. Yang diffuse sensor. Nah, kemudian dia juga buat mengeksekusi dari perintah dari RFID-nya. Nah, kemudian di sini adalah perhitungan dari nilai Factory I/O-nya, jadi berdasarkan sistem runtime itu tadi. Nah, ini adalah salah satu kalkulasi dari bentuk ladder diagram, dikalkulasi dari sistem kami, di mana di sini kalau misalnya box-nya itu kemudian dibagi 3, kemudian hasil sisa dari pembagian itu berapa, kemudian ditambah 1 gitu. Nah, itu akan menghasilkan dari angkanya. Ini bisa kita lihat di variable calculation result. Di sini bisa lihat berubah angkanya 1, 2, 3, kemudian 1, 2, 3, kemudian juga kadang berubah-ubah. Nah, sini sebagai contoh 6371. Misal ada box tag-nya 6371. Kemudian dia dibagi 3. Nah, mendapatkan hasil sisa itu 2. Nah, kemudian hasil calculation result-nya tadi di mana 3 gitu kan. Nah, kemudian di sini adalah di row 7 ada penjelasan dari gimana cara dari belok kanan, belok ke kotak AA-nya. Jadi kalau misalnya trigger RFID di sendiri ini udah mendapat sinyal, maka dia bakal ngasih ke timer, di mana timer di sini dengan tujuan supaya pivot arm sorternya sendiri itu punya waktu kapan untuk beloknya supaya bisa tepat waktu lah. Nah, kita kasih 200 milisecond. Nah, dan di sini calculation-nya kalau misalnya kalau misalnya tadi sesuai dengan yang dijelaskan oleh teman saya, jadi ke kota A itu kan sebenarnya kalau misalnya tag RFID-nya hasil perhitungannya itu sama dengan 1, maka kalau misalnya calculation result di sini itu sama dengan 1, maka pop-up wheel sorter ke kanan itu akan menyala gitu dengan timer 1 detik milisecond. Dan kemudian untuk kota C selanjutnya sebenarnya sama, tapi di sini calculation result-nya jika sama dengan 3. Nah, maka dia bakal mengaktifkan pop-up wheel sorter ke kiri. Nah, kemudian di sini adalah row selanjutnya adalah penghitung jumlah barang yang diklasifikasi. Jadi jika diffuse sensor atau sensor jaraknya itu aktif tuh, nah itu nanti dia bakal mengcounter ke digital display, di mana digital display ini sendiri sudah dinamakan jumlah barang masuk. Jadi dia bakal ngitung terus sampai akhirnya di sini ada persen IO point 2 ini adalah tombol dari reset button. Jadi kalau misalnya kita reset buttonnya, nanti dia bakal ikut meng-reset dari angka-angkanya. Nah, kemudian selanjutnya di sini adalah row 10, di mana di sini sama seperti yang atas, tapi bedanya ini sensor A. Si sensor A ini, diffuse sensornya ini terletak di paling ujung. Nah, kemudian selanjutnya mungkin ke PLC tag. Dari tag kami, di mana sini terdapat banyak data, di mana sini ada 30 tag dari yang kita buat, di mana banyak terdiri dari boolean, kemudian ada double integer juga sama integer biasa.
Nah, kemudian untuk driver sendiri dari factory I/O, di mana sini sensornya kita pasangkan start button, stop button, reset button, trigger RFID, sensor A, sensor B, sensor C, ibu sensor 0. Kemudian di sini ada tipe yang untuk integer itu di mana di sini RFID reader read data, kemudian outputnya ini di mana conveyor, kemudian ada pop-up resulter, kemudian ada execute command-nya. Kemudian buat yang tipe yang integernya itu ada RFID, isinya RFID reader command, kemudian RFID readernya untuk RFID-nya, dan kemudian juga untuk karena tadi kan digital display-nya itu tipe yang menghitung 1, 2, 3, 4 dalam artian kan bilangan bulat, maka kita masukin digital display untuk jumlah barang masuk dan box kota A, box kota B, box kota C-nya itu dari digital display kita masukkan ke tipe output dari driver yang integer. Seperti itu. Mungkin ini sedikit tampilan dari salah satu simulasi kami. Baik, segitu aja dari saya. Mungkin saya lanjutkan ke teman saya. Setelah simulasi tadi, maka kelompok kami dapat analisis dan simpulkan mungkin dari analisis dari kelompok kami, yaitu berdasarkan hasil yang tadi dilakukan, sistem sortir otomatis berbasis RFID ini dimulai ketika operator menekan tombol start. Lalu tombol start aktif, PLC mengaktifkan conveyor sehingga objek mulai bergerak di dalam sistem. Setiap objek yang masuk akan dideteksi oleh sensor box masuk dan secara otomatis dihitung oleh counter total untuk mengetahui jumlah barang yang diproses. Selanjutnya, objek bergerak menuju area RFID reader untuk dilakukan proses identifikasi. RFID reader membaca nomor seri unik yang terdapat pada tag RFID. Lalu, data tersebut dikirimkan ke PLC. Sebelum proses klasifikasi dilakukan, PLC memberikan waktu tunda menggunakan timer on delay untuk memastikan data RFID terbaca dengan stabil dan mengurangi kemungkinan kesalahan pembacaan. Setelah itu RFID diterima, PLC melakukan proses klasifikasi menggunakan metode modulo 3. Hasil perhitungan ini digunakan untuk menentukan jalur tujuan objek. Jika hasil klasifikasi menunjukkan kategori A, maka mekanisme sortir akan mengarahkan objek ke jalur kanan. Jika termasuk ke kategori B, objek akan bergerak lurus menuju jalur tengah. Lalu, sedangkan kategori C, objek akan diarahkan ke jalur kiri. Pada setiap jalur terdapat sensor yang berfungsi mendeteksi dan menghitung jumlah objek yang berhasil masuk ke kategori masing-masing. Seluruh proses dikendalikan oleh PLC sebagai pusat kontrol sistem. PLC menerima masukan dari RFID reader, sensor box masuk, sensor jalur A, B, dan C, serta tombol start, stop, dan reset. Data yang diterima kemudian diproses untuk menghasilkan keputusan sortir yang sesuai. Output PLC terhubung dengan relay board yang berfungsi mengendalikan motor, conveyor, dan mekanisme sortir sehingga seluruh proses dapat berjalan secara otomatis. Implementasi sistem divisualisasikan menggunakan factory I/O melalui desain 3 dimensi yang terdiri dari conveyor utama, area pembacaan RFID, mekanisme sortir, dan 3 jalur keluaran. Simulasi ini memungkinkan seluruh proses identifikasi, klasifikasi, sortir, dan monitoring diamati secara langsung. Selain itu, factory I/O ini juga membantu proses pengujian dan verifikasi logika kontrol sebelum sistem diterapkan pada perangkat keras yang sebenarnya. RFID ini menjadi komponen utama dalam proses identifikasi karena setiap objek memiliki nomor seri yang unik
Keunggulan penggunaan RFID ini adalah proses identifikasi dapat dilakukan secara otomatis tanpa kontak fisik dan tetap bekerja ketika objek bergerak di atas konveyor. Untuk mendukung proses pengawasan sistem, itu digunakan sensor penghitung dan display digital. Counter total digunakan untuk mencatat jumlah seluruh objek yang masuk ke sistem, sedangkan counter pada jalur A, B, dan C digunakan untuk menghitung jumlah objek yang berhasil disortir ke masing-masing kategori. Lalu pengujian sistem dilakukan menggunakan metode virtual commissioning, yaitu pengujian logika kontrol pada lingkungan simulasi sebelum diterapkan ke sistem nyata. Metode ini memungkinkan interaksi antara PLC, sensor RFID, RFID reader, konveyor, dan mekanisme disortir diuji secara menyeluruh. Dengan adanya virtual commissioning, potensi kesalahan dapat dideteksi lebih awal sehingga proses pengembangan menjadi lebih aman, efisien, ekonomis. Secara keseluruhan, sistem ini dirancang mampu melakukan identifikasi, klasifikasi, sortir, dan monitoring objek secara otomatis berdasarkan data RFID dengan memanfaatkan PLC. Lalu, yang dapat kami simpulkan bahwa sistem sortir otomatis 3 jalur berbasis RFID berhasil dirancang dan diimplementasikan pada simulasi faktori I/O dengan menggunakan PLC sebagai pusat kendali. Sistem mampu melakukan proses identifikasi objek melalui pembacaan nomor seri tag RFID secara otomatis tanpa memerlukan intervensi operator. Data nomor seri RFID yang diperoleh kemudian diproses oleh PLC menggunakan metode klasifikasi berbasis operasi modulo 3 untuk menentukan jalur tujuan objek. Berdasarkan hasil klasifikasi tersebut, objek dapat diarahkan secara otomatis menuju jalur A, B, dan C melalui mekanisme pivot arm sorter yang dikendalikan oleh PLC. Selain itu, sensor pada setiap jalur mampu melakukan pendeteksian dan pencatatan jumlah objek sehingga proses monitoring dapat dilakukan secara real time. Penerapan metode virtual commissioning menggunakan factory I/O juga berhasil mendukung proses pengujian dan validasi logika kontrol sebelum diterapkan pada sistem fisik. Melalui simulasi ini yang dilakukan interaksi antara RFID reader, sensor, PLC, konveyor, dan mekanisme sortir dapat diamati secara langsung sehingga memudahkan proses evaluasi serta perbaikan sistem. Dengan demikian, rancangan yang kami buat dihasilkan yang menunjukkan bahwa integrasi teknologi RFID, PLC, dan factory I/O dapat digunakan untuk membangun sistem sortir otomatis yang terukur, efisien, dan berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut pada implementasi industri maupun penelitian berikutnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.